Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 37 ayat 17-20. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang berasal dari 2 istri dan 2 budak istrinya. Perlakuan Yakub terhadap anak-anaknya tidak merata. Yakub memperlakukan Yusuf anaknya yang berasal dari istri yang dikasihinya Rahel dengan cara berbeda dibandingkan anak-anak lainnya. Yakub juga memberikan jubah yang sangat bagus kepada Yusuf yang tidak diberikan kepada anak-anak lainnya. Perlakuan istimewa Yakub kepada Yusuf dilihat jelas oleh anak-anak lainnya. Perlakuan istimewa Yakub kepada Yusuf menciptakan iri hati kepada anak-anaknya yang lain. Iri hati adalah emosi negatif dari seseorang yang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi tidak dimilikinya. Iri hati timbul karena orang melihat apa yang dimiliki orang lain dan kemudian membandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki apa yang orang lain miliki itu. Iri hati merupakan salah satu bentuk manifestasi kebencian orang kepada sesama manusia dan kepada Allah. Orang benci kepada orang lain karena melihat orang lain sukses dan bahagia, sebab dia tidak sukses dan bahagia, dan orang membenci Allah karena Allah tidak memberikan kepadanya kesuksesan dan kebahagiaan seperti yang diberikannya kepada orang lain. Iri hati terjadi akibat melihat kepada orang lain apa yang dimiliki orang lain dan tidak dimilikinya. Iri hati merupakan dosa jarak dekat, melihat dan membandingkan dengan orang di sekitarnya, bukan orang yang jauh dan tidak dikenal. Iri hati tersembunyi di kedalaman hati. Iri hati bekerja dalam kesenyapan hati dan pikiran manusia melalui proses kalkulasi dan komparasi. Namun apa yang dikalkulasi dan dikomparasi adalah apa yang dimiliki dan apa yang orang lain miliki, dengan penekanan kepada apa yang orang lain miliki, tetapi yang tidak dimilikinya. Iri hati selalu bersifat kompetitif. Iri hati selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dekat, dengan hasil yang selalu negatif. Dan kompetisi tersebut hanya muncul di dalam benak orang yang iri hati tersebut, yang amat mungkin tidak dilakukan oleh orang lain yang menjadi sasaran iri hatinya. Akibatnya, iri hati menggerogoti dan merugikan orang yang iri hati dan mereka yang dekat dengannya. Iri hati menciptakan nestapa dan kepedihan. Iri hati selalu membuat orang buta kepada apa yang dimilikinya. Orang yang iri hati mungkin saja memiliki dan menerima banyak hal, namun semua yang dilihatnya hanyalah apa yang ia tidak miliki. Apa yang dimiliki orang lain akan selalu terlihat lebih baik, lebih banyak, dan lebih besar. Iri hati merupakan sikap hati. Iri hati merupakan penyakit jiwa yang mengeringkan tulang. Sikap hati ketika disiramai dan dipupuk akan mewujud di dalam perbuatan jahat. Karena menginginkan sesuatu dan tidak memperolehnya, orang bisa melakukan berbagai tindakan jahat mengerikan. Seringkali ekspresi dari orang yang sedang iri hati kepada orang lain berwujud berbagai ucapan dan tindakan yang tidak bisa dilihat koneksinya dengan jelas dengan penyebab rasa irinya. Orang yang iri hati cenderung menyembunyikan emosi negatifnya dengan menutupinya dengan ucapan dan tindakan buruk berlebihan supaya tidak diketahui orang lain. Bahkan terkadang iri hati yang menguasai orang bisa mendorongnya melakukan tindakan supaya orang lain kehilangan apa yang tidak dimilikinya. Iri hati yang menguasai hati anak-anak Yakub menghasilkan penolakan untuk bersikap ramah kepada Yusuf. Iri hati itu kemudian berkembang menjadi kebencian. Kebencian itu mendapatkan momentumnya ketika Yusuf mendatangi mereka di padang gembalaan di Dotan yang jauh dari orang tua mereka.
Anak-anak Yakub mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan isi hati mereka yang sebenarnya. Iri hati yang telah dipupuk oleh berbagai tindakan Yakub yang mengistimewakan Yusuf telah disemai menjadi rencana untuk membunuh Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur kosong yang ada di padang penggembalaan tersebut. Melihat begitu mengerikannya ekspresi iri hati, dorongan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan harus dilakukan terus-menerus. Ketika iri hati menyusup masuk ke dalam hati, biasanya kita tidak menyadarinya, tetapi muncul berbagai pikiran dan dugaan buruk berkelanjutan terhadap orang lain yang menjadi sasaran iri hati kita, yang menghasilkan ketidaksukaan hingga kebencian. Berbagai pikiran buruk dan emosi negatif terhadap orang lain itu, jika tidak dihentikan, akan segera mewujud di dalam berbagai perbuatan jahat di kemudian hari. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Karena itu, melatih dan membiasakan diri untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena menyadari bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda kepada setiap orang, akan membuat diri kita lebih tenang. Membangun kesadaran bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing akan membuat diri kita selalu berterima kasih atas pemeliharaan dan pemberian Tuhan. Rasa syukur akan selalu membuat hati kita lebih tenang, dan hati yang tenang menyegarkan diri kita.